Dari Jogja ke Tangerang, nyobain bus pendatang baru yang akhir-akhir ini rajin bikin gebrakan, yaitu POSS Transport. Divisi akapnya dari PO Pariwisata SS Traveling yang bermarkas di Tangerang. Ini merupakan kali ketiganya aku membuat konten tentang SS Transport. Terakhir, aku main-main ke garasinya untuk nengokin dua bus terbarunya yang berbodi Diamante dari karoseri Moro dari Prima dan SR3 dari karoseri Laksana. Nah, kali ini aku akan nyobain layanan bus SS Transport ini lagi dengan armada yang paling baru dengan bodi garapan New Armada yang diberi nama Skylander F25 bermesin depan Mercedes-Benz OF 1623 Air Suspension. Cerita perjalanan kali ini dimulai dari kota Blitar, Jawa Timur. Yang udah di stasiun Blitar, kan naik kereta api Kertanegara dengan tujuanku nanti aku akan turun di stasiun Yogyakarta. Keretanya terlambat, harusnya jam 9.56 dia berangkat. Cuman kalau terlambatnya cuman 2 menit 3 menit sih harusnya bisa dibalap ya, bisa tepat nanti di tujuannya nanti. Ini kereta ekonomi, aku pesannya di kereta eksekutif 4, kereta paling belakang. Dapat apa yo? Eksekutifnya Kertanegara tuh aneh-aneh teman-teman, gacha kadang, oh kaca pesawat. Ya, padahal pengenku kaca yang ini nih, K195. Terus nanti yang dari Madiun ke Jogjanya kita pindah ke sini kalau ada yang kosong. Sekarang kita di kereta 4 paling belakang K1 8415 tipe Malang. Jam 9.58 kita berangkat dari stasiun Blitar, terlambat 2 menit. Sekarang kereta udah berangkat dari stasiun Blitar, aku berada di kereta eksekutif 4 K1 tahun 84. Ini AC-nya menurutku lumayan gerah nih teman-teman. Kalau aku lihat suhunya sih sekitar 30-an. Nggak tahu deh suhu apa bukan ya, tapi harusnya suhu sih. Panas banget sih. Nanti aku akan pindah ke depan aja untuk rute dari Madiun ke Jogjanya. Jadi untuk perjalanan dari Blitar ke Jogja ini aku menggunakan skema tarif khusus, yaitu di mana tarifnya tuh bisa murah, dibuka 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi tujuannya tuh biar laku kursinya, daripada kosong kemudian dijual dengan harga murah tapi dibuka ketika 2 jam menjelang kereta berangkat. Dan itu nggak full trip ya, kayak rute-rute parsial aja dari Blitar ke Madiun, ada yang dari Madiun ke Jogja. Dari Blitar ke Madiun itu tarifnya itu untuk yang parsial, untuk yang tarif khusus itu Rp90.000 teman-teman. Lalu dari Madiun menuju ke Jogja itu Rp160.000 untuk kelas eksekutif. Kalau digabung totalnya Rp250.000. Ini masih jauh lebih hemat dibandingkan kita beli langsung. Tadi Rp410.000, itu kan lumayan mahal ya. Jadi ada selisih kurang lebih sekitar Rp160.000, lumayan bisa dibuat jajan nanti. Tapi sebenarnya bisa lebih hemat lagi kalau misalkan rumahku di Kediri, karena di Kediri Jogja itu punya tarif khusus untuk kereta kelas eksekutif, bayarnya cuma Rp185.000 aja teman-teman. Nah, tadi aku udah maju ke depan, lihat di kereta eksekutif 3 itu K195 kalau nggak salah, jadi lebih muda, kurang lebih 11 tahun lah, atau 96 ya. AC-nya lebih dingin, terus kacanya lebar. Tadi aku udah ngincer dari Madiun ke Jogja, aku milih kursi nomor 11 Delta kalau belum keisi sama orang teman-teman. Ini masih 10 menit lagi sebelum tarif khusus Madiun menuju ke Jogjanya dibuka.
Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pindah dulu ya. Cari tempat yang lebih adem. Nanti ke sana ya. Oke. Ya. Kita pindah ke eksekutif 3. Nah, ini AC-nya baru bener nih. Di 11D. Langsung berangkat ternyata. Nah, enak nih. Ini kursinya udah kursi standar stainless yang belum new generation, yang stainless eksekutif tahun 2018. Lega, enak, AC-nya dingin, mantap. Kita akan di sini kurang lebih sekitar 2 jam lagi. Ini ada transit kereta komuter lain baru nih teman-teman, buatan Inka. Saya tak zoom ya. TS5. Agak sedikit aneh dengan kereta ini teman-teman. Kok jalannya nggak sekenceng biasanya? Biasanya kan 120 km per jam. Ini mentok di 110 km per jam. Terus aku tadi ngobrol sama Mas Risang, temanku yang di eksekutif 4 tadi. Katanya sekarang tuh kereta-kereta yang non unggulan atau yang nggak pakai 206 duksarnya, itu speednya diturunin 10 km per jam. Jadi yang biasanya 120 sekarang cuman 110 aja. Mungkin karena juga faktor safety. Yang kedua, lokomotifnya kan usianya tua-tua ya, apalagi yang 201 angkatan tahun 77 tuh digeber 120 yo bakal batuk-batuk. Ya habis ini aku mau istirahat dulu, tidur dulu biar nanti pas konten busnya bisa fresh. Ini jembatan Kewek kemarin tuh infonya kok ditutup ya. Jadi ada pola rekayasa lalu lintas di sekitaran sini. Dan ini sekarang kita udah sampai di stasiun Tugu. Lah parkiran Abu Bakar Ali-nya jadi apa ya Gio? Aku lama gak ke Jogja, jadi aneh. Biasanya kan ini buat parkiran apa namanya, parkiran motor, parkiran bus. Ntar deh, habis ini kan aku dijemput sama temanku. Kita tanya-tanya sama temanku ya, yang orang Jogja dan juga pelaku pariwisata di sini, di Yogyakarta ini. Finish stasiun Tugu Yogyakarta 14.3. Kok ditutup nggak boy? Nah, itu kan karena jembatan Kewek sudah berumur, udah umurnya 100 tahun dan sekarang kekuatannya cuma 20-30% buat lopang. Jadi buat menghindari resiko ditutup dulu sementara buat nunggu, mungkin ada rencana renovasi ya. Jadi kita dari Jalan Margo Utomo itu langsung diarahkan ke Widosono. Oh, muter sek berarti yo. Dulu itu ditutup. Nggak boleh langsung ke sini yo. Boleh. Lek sing Abu Bakar Ali itu buat apa? Itu rencana katanya pedestrian. Pedestrian? Ya kan niatnya Malioboro buat itu kan apa, tanpa kendaraan bermotor. Oh, Nah, berarti yang ini juga sia-sia. Oh iya ya. Berarti parkirannya fokusnya ning Senopati ya? Ya, fokus sekarang Senopati di titik 0 itu. Oke, berarti bus gak iso lewat kene. Gak iso. Nah, terus piye? Ya lewat selatan, dari arah selatan Malioboro, lewat Jalan Mataram. Oh. Jadi yang dari Jalan Margo Utomo tawaf dulu ke Widosono. Oke. Oh, tambah rawat ya. Lewat. Ini sejak kapan nih? Mulai kemarin. Kemarin? Iya, kemarin ini baru. Dan ini juga udah ditutup semua dari arah Sudirman. Nanti kita sekarang lewat UGM teman-teman. Hapus dulu ini masjidnya. Nah, ini. Alhamdulillah. Mangan sih lu. Oke. Ini dia nasi ayam telur kobis. Cabe 5, cabe terasi. Cabe 5. Orangnya tahunnya ya. Lali mesti we. Ya, wis ra apa-apa wis. Ini adalah
menu andalanku ketika pas kuliah dulu. Jadi ini kan dulu harganya lumayan untuk anak kuliahan. Aku nabung dulu baru bisa makan ini teman-teman. Emang enak sih. Nasi ayam penyet Mas Kobis di UNY. Ini pusatnya gitu ya. Pusat pertama yang di Ini kono awalnya di kono ya? ya dari sini terus sekarang banyak franchise. Oh franchise. Oke baik, yuk kita makan dulu. Habis ini kita menuju ke terminal Jombor. Yogyakarta, sebuah provinsi yang lokasinya berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Sebuah daerah istimewa yang menjadi pusat destinasi wisata maupun kota untuk mencari ilmu. Makanya tak heran Jogja ini selalu ramai dikunjungi dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Dengan adanya hal tersebut, berbagai moda transportasi sangat berkembang di sini, mulai dari pesawat, kereta api, hingga bus. Terutama bus nih, perkembangannya udah sangat masif di jalur Jogja-Jakarta maupun ke arah Denpasar. Dan terminal Giwangan yang udah dibangun megah semakin menunjang perkembangan bus di wilayah Jogja ini. Parkir motor nanti nih sembarang. Saat ini aku berada di terminal tipe B Jombor yang berada di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ini bisa dibilang utaranya Jogja ya. Walaupun terminalnya kecil, tapi ini masih jam berapa sih? 16.26. Jam sasis. Nanti sekitar jam 5 penumpang atau bukan penumpang ya. Busnya itu pada banyak banget yang parkir di sini dan rata-rata sasis premium. Tadi barusan lewat itu ada Scania Trontonnya Rosalia. Itu ada Agramas yang double decker. Terminalnya kecil tapi enak gitu teman-teman. Syahdu, di sana juga ada City Trans. Dan untuk aksesnya kayaknya orang-orang Jogja kayaknya yang sisi utara lebih seneng naik dari sini deh daripada dari Giwangan. Kalau Giwangan tuh jalannya cukup jauh. Kalau di sini jalannya nggak terlalu jauh loh. Wong kita masuk bisa parkir di depannya bis. Enak. Nah tadi aku udah kontakan sama krunya bus SS Transporting. Nah dia itu saat dari Giwangan jam 4 aku di share live lokasi dan mungkin sekitar 30 menit lagi dia akan nyampe di Jombor ini, tapi di agen luar sana teman-teman. Iki Rosin Ciputat, Klaten Ciputat, DD SR2 gen pertama. Bisa udah datang teman-teman. Tadi itu mapnya sempat mati, tak pikir masih di Gamping sana, ternyata udah deket sini. Dia teman-teman, unit terbarunya bus SS Traveling. Kalau yang akapnya kan namanya SS Transport, kalau yang wisatanya SS Traveling. Nah ini sebenarnya adalah unit pariwisata, tapi speknya spek akap. Jadi bisa dibilang ini cadangan menggantikan unit SR3-nya yang lagi perbaikan di garasi. Nah, warnanya warna apa gitu? Silver, warna khas wisata premiumnya SS Traveling. Jadi kalau teman-teman ingat dulu pernah aku naik bus yang dalamnya itu ada gebyok jati nih, ada ukiran-ukiran kayunya, ada sleeper yang unik. Warnanya kan kayak gini. Nah ini yang segmen premiumnya. Kalau yang segmen yang biasa itu yang warnanya kalau nggak salah itu putih teman-teman. Dia pakai Mercy 1623, Mercy mesin depan tapi udah Airsus. Dan untuk bagasinya dia ini luas banget, bisa buat muat motor loh. Motornya berapa? 2. Wah, edian, mantap. Jadi sekarang itu lagi banyak atau seneng orang pakai mesin depan, versi mesin depan, karena harganya itu sasisnya itu selisih loh. Selisih, ntar aku cantumin selisihnya. Emang lumayan dan bisa buat air suspension, bis besar, dan bisa buat paketan motor. Sama-sama
Dia mesinnya itu OM 906LA, sama-sama Euro 4. Nah, tapi untuk kenyamanan harusnya secara teknis dia ini lebih nyaman yang belakang, mesin belakang. Cuman kita nanti lihat cara meraciknya New Armada ini kayak gimana agar bisa mesin depan bisa senyaman mesin belakang. Kita naik sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Kita ada di sini teman-teman, di seat 1C. Jam lagi 17.14. Berangkat dari terminal Jombor. Lepas dari Jombor dia nggak ke arah Magelang, melainkan lurus ke sana ke arah Prambanan, Klaten, dan Kartosuro. Untuk tiketnya kayak gini teman-teman. SS Transport Bolo Pendopo. Ini kita kelasnya super eksekutif. Untuk harga tiketnya itu 365. Aku milih di kursi nomor 1C. Pengennya sih nomor 1A ya. Cuman yang single itu udah habis teman-teman, udah dipesan duluan. Jadi mau nggak mau yang paling depan ya 1C ini. Dari Giwangan ke Berangkatannya, cuman tadi aku tuh nggak keburu kalau ke Giwangan, jadi ke Jombor. Wah ini untuk tempat tiketnya ini unik teman-teman. Nah, ini ada doa sebelum melakukan perjalanan. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kopernya makan di sini dan baliknya seperti ini. Wah asli sih teman-teman. Ini bis mesin depan rasa mesin belakang nih. Suara mesinnya itu kan ada di sini ya mesinnya ya. Mungkin sekitar berjarak 2 meter dari aku, cuman suaranya senyap banget nih. Nah, ini kredit plus aku berikan pada New Armada nih, mantep. Ini kita ngelewatin underpass Kentungan Jogja. Bisa kita lihat di bagian atas ini untuk plafon atasnya dia custom. Ada gambarnya pendopo, SS Traveling, dan ada motif-motifnya kayak gini. Di situ juga tersedia CCTV. Kalau ada CCTV itu orang misalkan mau berbuat hal yang tidak atau berbuat kriminal akan berpikir 2 kali. Lalu di sebelah sini ada port USB teman-teman. Nah, ada USB dan Type-C-nya. Kalau mau ngecas di sini, tapi nggak perlu buat ngecas powerbank ya. Di sini disekat, benar-benar sekatnya ini bikin redam banget teman-teman. Nomor berapa tadi? 1C. 1C. Iya, Andriawan. Jombor ya? Saya naik dari Jombor, tapi tiket saya Giwangan mas. Berarti Giwangan maksudnya. Giwangan ya. Andri ya. Iya. Turunnya? Turunnya Poris bisa nggak? Bisa. Oke, Poris. Tergantung maunya di mana. Oke, baik. Untuk menunya silahkan. Permisi, maaf tangan kiri. Oh di sate ya? Sate Subali ya? Sate Subali kita ngeres di rest area. Sate ayam, ayam goreng kremes, sate kambing, sate sapi. Sate ayam aja. Paket A. Untuk minumannya? Minumannya teh hangat manis ada? Teh hangat manis. Iya. Untuk snacknya seperti ini teman-teman. Ini yang kelas super eksekutif dengan yang kelas eksekutif kayaknya dibedain deh, karena ada brandingan super eksekutif di sini. Snacknya lumayan berat. Kita coba unboxing ya, isinya ada apa aja. Ini roti croissant, kita taruh sini dulu. Lalu di sini juga ada air mineral 330 ml dicap SS Traveling. Seperti ada apa lagi yo? Ada beng-beng. Terus ini ada nabati. Apa gimana? Permen.
basah. Kacang udah habis. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 item dan 1 tisu basah teman-teman. Mantap sih untuk ukuran Jakarta Jogja. Ini snacknya juga udah lumayan di atas rata-rata sih teman-teman. Ini kita sekarang lagi ada di lampu merah UPN Jogja teman-teman. Satu hal yang spesial dari bus ini tuh bukan bodinya, bukan sasisnya, tapi kursinya. Jadi SS Traveling itu menghadirkan kursi itu diimpor langsung dari pabrik jok yang ada di Thailand, Damrong Sleep. Seatnya kayak gini. Nah, kayaknya di bus-bus Indonesia udah lama banget ya nggak pakai produk dari Damrong ya. Sekarang kan pakai produk buatan Indonesia kayak Aldila, terus Riba Kencana, C71, Versa, ya AMG dan sebagainya. Ini dia diimpor dari Thailand. Ownernya langsung ke Thailand buat nyari kursi terbaik versi SS Transport ini teman-teman. Kursinya kalau aku lihat ini memang benar-benar pas untuk ukuran tingginya 167 atau standarnya orang Indonesia, empuk, dan ini tuh bludru. Jadi untuk maintenance-nya kayaknya harus lebih deh. Soalnya ini bener-bener enak banget. Dengan AC sedingin ini dia bisa anget teman-teman. Dan untuk gerakinya juga elektrik. Aku cobain ya. Salah. Nah, dia kan langsung naik dan itu kuat banget loh. Nggak gini loh, nggak lemir bosannya. Tapi dia bener-bener kokoh. Kalau mau balikin gini. Bagus dong. Bagus dong. Dan kalau misalkan kalian mau ngerebahin, nih, dia otomatis kembali teman-teman. Terus jas sutra. Nah, dibalikin lagi, direbahin kayak gini. Lalu bahannya benar-benar halus, ada bordirannya gambar pendopo. Di sini ada bantalnya nih teman-teman. Ini empuk banget, bahannya benar-benar empuk. Cuman yang di sini agak keras sih, masih empukan kayak Aldila, Riba Kencana gitu. Terus ini juga dikasih bantal, seliputnya bed cover yang tebal kayak gini. Ini kelasnya super eksekutif teman-teman. Nah, dan satu hal, dia itu seat beltnya 3 point gini. Nah, kayak mobil, jadi bisa lebih safety. Nah, mantep nih. Dan nggak cuma di situ aja, di sebelah sini. Nah, ini ada tombol pijetnya. Wah, coba kita coba ya. Kursi pijetnya ini tuh nggak sekedar geter aja, tapi kayak ada benjolan yang naik turun gitu. Rasanya nggak dipijetin pakai tangan. Enak banget asli. Wah, kemarin pas aku nyoba itu kan pas diem di dalam garasi. Ini pas jalan teman-teman. Mantep banget. Enak. Tamatin lagi lah. Di sini juga tersedia tempat untuk ngecas. Ada port USB juga di sini. Dan kalau misalkan kalian pengen makan, di sini juga udah disediakan tempat makannya nih. Udah ada mejanya nih teman-teman. Ini mejanya kayaknya belum pernah dipakai deh, makanya kayak pas aku di Thailand kemarin, pas naik bus Mercy 15 meter, untuk mejanya juga standar kayak gini. Tutup lagi. Sekarang kita berada di pertigaan ring road arah bandara. Sebelah sana udah bandara Adi Sucipto Jogja.
militer, tapi ada beberapa maskapai komersial yang masih mendarat di sini deh teman-teman, kayak Citylink, Susi Air, sama Fly Jaya. Mas pegang FDX loh. Sebelumnya pegang FDX. Bus ini tuh sekatnya lumayan banyak ya. Depan ada sekat, tengah sini juga ada sekat. Lalu di sini ada mini pantry, ada pemanas air, kita bisa bikin teh, kopi, bisa bikin di sini selama dalam perjalanan. Sekarang udah berada di kelas keduanya. Harganya berapa aku lupa, nanti aku pesan. Jadi yang kelas kedua ini eksekutif biasa, kursi 22, ada leg rest-nya. Tapi untuk leg rest-nya ini manual teman-teman ya. Dan untuk selimutnya dia juga selimut yang biasa, bukan selimut dan bed cover yang kayak di kelas super eksekutif. Total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 2, 16. Jadi 16 ditambah 9. Total ada 25 penumpang dalam bus ini. Kursinya juga masih menggunakan kursi dari Damrong Sleep. Tapi ini tipis teman-teman. Nah, kayak gini. Ya hemat ruang. Jadi cuman butuh berapa nih? Segini. Di bagian belakang ini ada tempat untuk smoking area. Nah, kalau mau ngerokok di sini enak nih. Rokok di paling belakang. Loh, senyap loh. Kasnya mesti dapat teman-teman. Kalau kita berada di paling belakang, ini paling belakang sendiri ya. Bawah sini udah bagasi. Kalau mesin kan di depan sana, itu guncangannya lebih kerasa dibandingkan dengan yang depan, karena yang belakang ini bebannya lebih ringan sih. Ini bisa dibuka gak ya? Oh bisa. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 17.59. Kita sekarang berada di Prambanan. Mau berhenti dulu. Candi Prambanan sebelah kiri sana teman-teman. Oh, kita ternyata masuk di terminal Prambanan dulu teman-teman. Tak pikir lurus langsung, ternyata belok di terminal Prambanan. Untuk toiletnya dari sebelah sini teman-teman. Nah, lumayan luas. Ini nggak boleh buat BAB, cuma untuk buang air kecil aja. Ini kita harus putar balik dulu nih teman-teman. Soalnya nggak bisa nih kalau misalnya ikut gini, yuk ke arah balik Jogja lagi. Nyaris. Berani dia. Kita putar balik di sini. Setelah mengambil penumpang di terminal Prambanan, bus langsung menuju ke gerbang tol Prambanan yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 menit dari terminal tadi. Gerbang tol Prambanan ini merupakan gerbang tol paling dekat dengan kota Jogja untuk saat ini. Dan sekarang tuh masih progres pembangunan jalan tol yang semakin hari semakin mendekati kota Yogyakarta. Kayaknya mungkin tahun depan udah dibuka deh ya. Busnya ini harusnya punya titik jemput itu di Klaten maupun di Kartosuro. Cuman hari ini pas gak ada, jadi dia langsung menuju ke arah gerbang tol
Boyolali untuk menuju ke titik jemput selanjutnya. Wah, ini bener-bener pangkas waktu sih, nggak ada Klaten dan nggak ada Kartosuro. Saat ini jam menunjukkan pukul 18.59. Kita lagi berhenti di agen exit tol Boyolali. Ini dia teman-teman bisnya, Skylander F25. Untuk dari Jogja sampai ke Boyolali ini lumayan senyap ya untuk ukuran bus mesin depan. Wah, kayaknya habis ini Mercy 1623 laris nih teman-teman, karena harganya selisihnya lumayan dengan yang mesin belakang. Cuman biasanya mesin depan itu kurang tahan untuk jarak jauh atau untuk putaran Trans Jawa yang tektok-tektok gitu. Masih handal yang mesin belakang. Tapi nggak tahu juga, kalau udah disempurnakan sama Mercy kita juga nggak tahu. Dan dengan adanya Mercy 1623 yang udah suspensi udara ini bisa dibilang sekarang itu bus-bus mesin depan naik kelas nih teman-teman, jadi mewah. Yang dulu mesin depan itu stigmanya itu bus-bus bumel, bus-bus kasta kelas bawah, sekarang bisa naik kelas dengan bus semewah ini. Satu lagi keunggulan dari mesin depan, bagian belakangnya itu bisa buat paketan yang kayaknya ini lebih luas dibandingkan dengan bus-bus biasa yang bagasinya di tengah ya. Lihat ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Awas. Bisa sampai 5 nih. Wah, ini bisa sampai 5 loh teman-teman. Ngaweri. Untuk agennya tuh ada di sana, juga ada di sini. Nah, ini krunya lagi makan nih teman-teman. Karena tadi itu kan kita nggak ngambil penumpang di Kartosuro kan, otomatis jamnya maju. Di Klaten juga nggak ngambil, jadi jamnya maju. Sambil nunggu penumpang, ini krunya makan dulu. 19.23 berangkat dari Boyolali exit tol. Ini kita lagi berhenti di Terminal Tingkir Salatiga jam 8 malam. Jajaran sama bus Sun Gold. Lah, Sun Gold udah pramugarinya sekarang. Sangar yuk, double deckernya. Ini cukup langka deh unit double decker nih teman-teman. Karena dia ini pakai Mercy 2542 dan bodinya bodi Nusantara Gemilang. Karoseri yang udah tutup. Dia sekarang jalan di rute Jogja-Jakarta. Buat teman-teman tanya, ini dulu sejarahnya gimana? Jadi bus ini dulu tuh punyanya PO Borlindo. Masih ada tagline-nya Borlindo tuh, Run in Darkness. Warnanya unik yo. Apa tak coba ayo besok pas pulang dari mana? Jakarta. Balikin naik ini kayaknya asik nih. Nah, salah satu ciri-ciri bus Celebes yang atas atau double deckernya yang Celebes itu atasnya dikasih kaca geser biar kalau pas maintenance dia enak sirkulasi udaranya. Jam 8 kita berangkat
Salatiga. Kita sekarang turun untuk servis makan di rumah makan Haji Subali Raja Sate Rest Area kilometer 389 Kendal. Medali Mas dari Malang tujuan ke Merak. Iya kayaknya mau isi solar deh. Sebelah sana ada Indoren yang servis makan di Ibu Haji Cijantung. Oh enak nih teman-teman. Tempat makannya itu deketnya masjid. Jadi habis makan kita langsung sholat. Untuk sate Subali ini satenya beragam loh. Ada sate ayam, sate kelinci, sate sapi, sate kambing. Lengkap sih, sate ginjal, sate hati. Tadi aku milih yang sate ayam. Iya gitu. Kayaknya ambil nasi di sana deh. Enggak sih. Oh, yang ini yang kelas eksekutif. Sana ya? Oke. Satu C, iya. Ya, terima kasih ya. Ini menunya ada nasi, terus 5 tusuk sate ayam, tempe, ini ada kayak gulai ayam gitu, kerupuk sama buah segar, semangka yang masih diplastikin gini, lalu ada teh hangat manis. Jadi untuk super eksekutif tuh milihnya itu take order, berada di dalam bus. Kalau yang kelas eksekutif prasmanan di sana. Ini kita udah selesai servis makan. Alhamdulillah servis makannya jos banget. Di porsi pas. Sekarang PR kita adalah nyebrang ke sana. Tapi hujan nih. Terjang wis. Ada Gunung Harta. Di ATS berapa tuh? 81. Kayaknya Jember deh. Ini udah selesai sholat dan kita udah dipanggil untuk masuk kembali ke dalam bus. Dua berangkat. Tiga 29 kita sampai di Lebak Bulus nih. Di depan ini ada B168 double decker.
tepat. Ini kita udah berada di depannya terminal Poris Pelawat ya teman-teman. Habis ini kita akan turun dan nggak tahu habis ini mau kemana. Kita putar dulu nanti. Persiapan Bapak yang turun di Poris, yang Poris dipersiapkan, dicek dalam bawahnya, jangan sampai tertinggal. Lah, nggak masuk terminal dia. Oh, di pintu keluar. Biar bisa langsung bablas ke garasinya mungkin. Pak, monggo nggih. Sukses, Mas, guys. duluan ya, Mas. Sehat terus, guys. Nggih, matur nuwun monggo, Pak. Monggo. Si Alhamdulillah sampai juga jam 4. Gak ada. Makasih banyak yo. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Jogja sampai ke Poris Tangerang ini menggunakan bus SS Transport. Perjalanan kemarin berangkat jam 5 dari Jombor, lalu nyampe sini jam 4, berarti otomatis perjalanan dari Jogja ke Tangerang kurang lebih ditempuh dalam waktu 11 jam. Busnya satset, gak banyak ampiran kemarin dan unitnya enak banget walaupun pakai mesin depan. Jos banget sih, dan kursinya ini juga tak akuin gokil banget. Di Indonesia itu kan banyak banget ya perusahaan pembuat jok yang nyaman, cuman SS Transport itu bela-belain sampai impor di Thailand karena pengen sesuatu hal yang beda, dan emang kursinya feelsnya beda. Kursi bus impor tuh teman-teman, kalian kudu nyobain deh di rute Jakarta Jogja atau Jogja Jakarta. Walaupun harganya tergolong cukup mahal di jalurnya, tapi overall itu sangat terbayarkan, sangat worth it dengan kenyamanan dan feel experience yang beda dari kursi tersebut. Oke, sampai di situ dulu aja video perjalananku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.